Salam, saudara, kita bersama kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami buka hati kami, roh dan jiwa kami, agar Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita pencobaan dan orang percaya. Dan firman Tuhan kita akan membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 15, bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya memandang pencobaan yang dialaminya. Yang pertama, kita belajar bahwa pencobaan dapat mendatangkan berkat. Sebagaimana ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan di sana digunakan kata berbahagia. Kata yang digunakan juga ketika Yesus berkhotbah di bukit, kata berbahagialah orang yang membawa damai dan seterusnya. Kata yang digunakan di sana kata makarios, yang juga berarti diberkatilah, bless orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan kata bertahan ini berarti orang yang berada teguh ketika dia berada di dalam tekanan. Ketika dia berada dalam pencobaan itu, dia bertahan dengan teguh. Dan inilah yang disebutkan mereka yang mendapatkan mahkota kehidupan. Ini menjadi berkatnya, bahwa Allah menyediakan, menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa pencobaan itu bukan dari Allah. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dikatakan dengan tegas bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Ketika saudara dan saya mengalami pencobaan, bukan dari Allah. Tetapi Allah mengizinkan pencobaan kita alami, karena Allah sendiri tidak ada pencobaan. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa pencobaan dapat mendatangkan maut. Jadi kita belajar bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita pelajari di sini bahwa kita dicobai oleh keinginan. Keinginan digunakan kata epitumias, yang juga berarti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu inilah yang terjadi pencobaan melawan hawa nafsu. Dan ketika kita diseret, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Orang itu diseret dan dipikat oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsulah yang menyeret kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan hawa nafsu ini ketika itu dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan dosa itu sudah matang, dia menghasilkan maut. Jadi berhati-hatilah dan kendalikanlah hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa pencobaan dapat datang setiap saat, setiap waktu, di mana saja, kapan saja. Bijaklah menghadapi pencobaan, pandanglah yang benar, dengan bahwa pencobaan itu akan menolong kita untuk bisa menghadapi pencobaan-pencobaan yang lainnya.
Pencobaan dapat kita pandang sebagai sebuah ujian, dan ujian dihadapi secara positif juga dapat menghasilkan kemenangan. Oleh sebab itu, ingatlah firman Tuhan yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Marilah kita terus berjuang menghadapi pencobaan dan berjalan dalam kebenaran sehingga kita dapat mengalahkan pencobaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.